pagi, Bu Regina, Bapak, Ibu-Ibu yang terkasih. Pada hari ini kita masuk pada bulan terakhir di bulan April. Jadi ini saya ingin membagikan kasih yang disempurnakan oleh kerendahan hati. Setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, sesungguhnya, aku berkata kepadamu, tidak ada hamba yang lebih besar daripada tuannya, dan tidak ada utusan yang lebih besar daripada yang mengutusnya. Jika kamu mengerti hal ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Dari bacaan Yohanes bab 13 ayat 16 dan 17. Injil hari ini berasal dari perjamuan terakhir, tepat setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Betapa suatu tindakan kerendahan hati. Secara analogi, itu seperti seorang raja berlutut di hadapan para pelayannya untuk memoles sepatu mereka, mengesampingkan kemuliaannya untuk memenuhi dasar kebutuhan mereka. Tindakan ini akan mengajarkan mereka bahwa kebesaran sejati bukanlah terletak pada kekuasaan, tetapi pada kasih dan pelayanan yang rendah hati. Tindakan seperti itu akan membuat kesan yang mendalam pada para pelayan tersebut, membantu mereka memahami tugas mereka di istana raja dan tanggung jawab mereka terhadap rakyat di kerajaan. Para rasul mungkin tidak sepenuhnya memahami makna dan tindakan kerendahan hati Yesus pada Kamis Putih malam itu. Namun, seiring berjalannya waktu dan para rasul merangkul peran mereka sebagai pemimpin spiritual gereja mula-mula, tindakan Yesus akan menjadi dasar pemahaman mereka tentang kepemimpinan yang melayani. Suatu kepemimpinan yang mereka sendiri dipanggil untuk itu sebagai gembala kawanan Kristus. Kepemimpinan dalam kerajaan Allah bukanlah tentang mencari kehormatan atau pengakuan, tetapi tentang merendahkan diri dalam pelayanan tanpa pamrih kepada orang lain. Ini termasuk tidak hanya para pemimpin di dalam gereja, tetapi juga para pemimpin di dalam komunitas dan di dalam keluarga. Contoh Yesus menjadi lebih berdampak ketika kita mempertimbangkan kehadiran Yudas pada momen intim ini. Injil selanjutnya mengungkapkan bahwa Yesus mengakui bahwa salah satu dari mereka yang kakinya ia basuh akan mengkhianatinya. Namun, ia tetap melayani Yudas. Dalam satu tindakan ini, Yesus tidak hanya menunjukkan kerendahan hati, tetapi juga menunjukkan bahwa kasihnya tidak mengenal batas. Bahkan meluas kepada mereka yang akan menolak dan mengkhianatinya. Dalam hidup kita, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mengkhianati kita atau berbuat dosa terhadap kita dengan cara apapun, kita langsung tergoda untuk menyerang balik. Namun, meniru Yesus mengharuskan kita untuk merendahkan diri. Bahkan di hadapan orang-orang berdosa terburuk sekalipun, daripada menghukum mereka, Yesus tidak menyetujui pengkhianatan Yudas. Sebaliknya, ia mengidentifikasinya dengan mengutip Mazmur 41 ayat 10.
orang yang telah makan makananku telah mengangkat tumitnya melawan aku. Kemudian untuk meyakinkan murid-murid yang tersisa dengan misi kealahannya, ia berkata, mulai sekarang aku memberitahukan kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya bahwa akulah dia. Bacaan dari Yohanes bab 13 ayat 19. Pada dasarnya Yesus mengatakan bahwa begitu 11 rasul lainnya mengetahui pengkhianatan Yudas, mereka akan mengerti bahwa hanya Allah, akulah aku, yang mampu dengan rendah hati mengasihi dan melayani mereka yang berdosa terhadapnya. Ketika para rasul merenungkan tindakan Yesus di hari-hari dan tahun-tahun mendatang, mereka akan menyadari bahwa kasih seperti itu melampaui kemampuan manusia dan menunjuk kepada yang Allah. Kesediaan Yesus untuk melayani Yudas dengan mengetahuinya sepenuhnya pengkhianatan yang akan datang, mengungkapkan bahwa kasih Allah tidak tergantung pada kekuatan manusia tetapi mengalir tanpa syarat, menawarkan bahkan orang berdosa kesempatan untuk penebusan. Kita masing-masing dipanggil untuk berpartisipasi dalam kedalaman kasih yang sama. Renungkanlah hari ini tentang kerendahan hati dan kasih Yesus yang tanpa syarat dan panggilannya untuk meniru dia. Pertimbangkan hubungan dalam hidup Anda. Adakah orang-orang yang darinya Anda menahan kasih atau pengampunan? Adakah seseorang yang Anda tolak untuk layani dengan rendah hati? Mohonlah anugerah untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi, untuk melayani bahkan mereka yang telah menyakiti Anda, dan untuk menjadi saksi kerendahan hati Kristus yang mengasihi tanpa batas. Berdoalah untuk anugerah agar dapat mengambil langkah nyata hari ini untuk berdamai dengan seseorang yang Anda perjuangkan untuk dikasihi atau diampuni, meniru kerendahan hati dan kasih Kristus yang tidak terbatas. Dengan melakukan itu, Anda tidak hanya mengikuti teladannya, tetapi juga menjadi saksi hidup akan kehadirannya yang terus-menerus di dunia ini. Mari kita tutup dengan doa. Tuhanku yang rendah hati, Engkau mengasihi setiap orang dengan sempurna, bahkan melayani mereka yang telah mengkhianatimu. Dengan melakukan itu, Engkau telah memberikan teladan bagi kami untuk diikuti. Berilah aku anugerah yang kubutuhkan untuk menirumu dengan merendahkan diri di hadapan orang lain, bahkan mereka yang telah berdosa terhadapku. Kuatkanlah aku di saat-saat pengkhianatan, sehingga aku dapat menanggapi dengan kasih dan kerendahan hati. Yesus, aku percaya kepadamu. Amin.